Selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang seni pertunjukan. Seni pertunjukan atau performing arts singkatnya biasa kita kenal dengan hiburan semata bagi orang-orang awam. Padahal jika kita ditelaah lebih dalam lagi, seni pertunjukan merupakan karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu yang sebelumnya sudah dipersiapkan begitu matang. Nih, menurut Salmur Gianto, seorang ilmuwan dan kritikus tari Indonesia yang juga pendiri Fakultas Seni Pertunjukan IKJ dan Indonesia Dance Festival, mengatakan bahwa kajian pertunjukan adalah sebuah disiplin baru yang mempertemukan ilmu-ilmu seni yaitu musikologi, kajian tari, kajian teater di satu titik dan antropologi di titik lain dalam satu kajian interdisiplin yaitu etnomusikologi, etnologi, tari, dan performance studies. Sementara menurut Anand Tarfi, seni pertunjukan adalah sebuah media yang digunakan untuk mengekspresikan atau menyampaikan pesan moral dan sebagainya kepada penonton dalam bentuk dialog ataupun gerakan. Rosli Goldberg, seorang kurator seni dan profesor asosiasi seni administrasi dari New York University, mengatakan seni pertunjukan adalah sebuah seni yang dapat disajikan sendiri, kelompok atau grup, dengan pencahayaan, musik atau gambar yang dibuat oleh artis sendiri atau bekerja sama dan dilakukan di tempat mulai dari sebuah galeri seni atau museum dan sebuah ruang alternatif, sebuah teater, kafe, bar, atau sudut jalan. Nih, menurut kalian, apa sih seni pertunjukan? Lima unsur seni pertunjukan. Yang pertama, kita kenal dengan ruang. Ruang merupakan tempat untuk sebuah pertunjukan. Bisa di studio, bisa di panggung, panggung terbuka, panggung tertutup. Setelah itu ada waktu. Waktu merupakan kesempatan yang digunakan oleh pemeran, yaitu jam berapa ya, kapan ya dilaksanain, hari apa ya. Setelah itu aspek terpenting ialah pemain, bisa penari, pemain musik maupun pemain teater. Dan ada penonton, yaitu orang-orang yang menyaksikan pertunjukan seni tersebut. Tidak lain tidak bukan, ada salah satu aspek terpenting yaitu sutradara. Merupakan seseorang yang bertugas menciptakan isi cerita kepada seluruh penonton melalui perbuatan dan ucapan para pemeran di panggung. Dari pertunjukan yang pernah kalian saksikan, kira-kira bagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam seni pertunjukan tersebut? Nih, ada lagi nih contoh-contoh dari seni pertunjukan, yaitu ada teater, musik, tari, sirkus, sulap, dan lain-lain. Fungsi seni pertunjukan. Yang pertama, ada religius, yaitu pertunjukan yang mengutamakan visi dan tujuannya baik untuk penciptaan maupun leluhur, di mana pertunjukannya sangat sederhana, waktu dan lokasinya sudah ditentukan. Begitu juga dengan pelaku dan penikmat acara tersebut. Tidak bisa sembarangan orang hadir atau turut andil dalam pertunjukan tersebut. Di sini sudah ditetapkan ya, waktu tertentu, pemerannya juga sudah disiapkan, dan lokasi, jadi nggak bisa asal-asal. Dan tujuan utamanya adalah tentang visi, yaitu untuk siapa sih dan bagaimana acara tersebut dilakukan, yaitu untuk Tuhan, untuk leluhur, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada fungsi seni pertunjukan berbentuk hiburan pribadi. Nah, ini hiburan pribadi ini bergantung dari siapa yang membuat acara dan siapa penikmat atau penontonnya. Hiburan pribadi diadakan untuk menghibur orang-orang tertentu yang diundang dalam pertunjukan tersebut. Sebagai contoh, ada tarian atau musik yang dibawakan saat wedding, merupakan seni pertunjukan hiburan pribadi. Karena jika tidak diundang, maka kita tidak bisa ikut berpartisipasi maupun menyaksikan pertunjukan tersebut. Ada lagi nih yang berbayar.
seperti konser, misalnya konser Blackpink, konser Slank. Hanya orang-orang yang membeli tiket lah yang bisa menyaksikan pertunjukan tersebut. Setelah itu ada lagi fungsi seni pertunjukan yang bersifat hiburan estetik. Apa itu? Yaitu seni pertunjukan yang bersifat umum dan dapat disaksikan oleh semua orang tanpa batasan usia dan status sosial. Misalnya nih, ada pertunjukan musik atau tari atau teater di mall atau di lapangan. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghibur seluruh penonton, di mana tidak ada batasan usia, tidak ada batasan genre ataupun status sosial, hanya untuk menonton pertunjukan tersebut. Setelah itu ada lagi berfungsi sebagai pendidikan. Nah, pendidikan ini diproduksi untuk kepentingan pendidikan, baik dari materi pembelajaran maupun pesan moral yang ingin disampaikan. Setelah itu ada fungsi sebagai kesehatan yang bertujuan untuk menyehatkan. Seni pertunjukan berperan buat kesehatan. Contohnya ada pengidap penyakit psikologis serta semacamnya. Penderita tersebut hendak disuguhkan pengobatan musik yang cocok untuk permasalahan yang dirasakan oleh si penderita. Setelahnya ada fungsi sosial, yaitu memiliki pesan-pesan moral maupun agama di setiap segmen yang terkandung dalam pertunjukan, baik melalui akting, dialog, gerak, dan musik. Yang terakhir ada dari sisi ekonomi. Dikatakan guna ekonomi ialah kala seni pertunjukan mendatangkan keuntungan. Umumnya seni-seni yang diundang ke warga luas serta sudah penuhi ketentuan sehingga pertunjukan tersebut bernilai serta dihargai dengan beberapa nominal. Jadi sifatnya itu berbayar ya, hasil request dari penonton yang bisa menghasilkan daya guna berupa keuntungan. Cabang-cabang seni, yang pertama ada seni rupa, yaitu seni terapan, desain, seni murni, lukis, kriya, dan patung. Untuk seni pertunjukan sendiri, yang pertama ada tari. Seni tari merupakan seni yang mengangkat tentang gerak, menunjukkan ekspresi, rasa, dan pesan melalui tubuh. Di sini tari terdapat tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Tari tradisional ialah tari yang sudah ada dari zaman dahulu, diturunkan secara turun-temurun dari masa ke masa dan tidak menghilangkan esensi yang ada dari budaya yang diangkat oleh pesan-pesan tarian tersebut. Nah, ada juga nih tadi tari kreasi baru. Kalau tari kreasi baru itu adalah tari yang mengembangkan beberapa gerakan-gerakan dari tari tradisi, mengkreasikannya, namun tidak menghilangkan beberapa aspek-aspek penting dari budaya suatu masyarakat yang ingin disampaikan. Setelah itu ada juga tari kontemporer. Kalau tari kontemporer ini sudah benar-benar lepas dari aspek-aspek tradisi, contohnya kayak tarian Gangnam Style. Nah, itu udah lepas tuh dari tradisi-tradisi yang ada. Kalau tari-tari kreasi baru itu seperti tari-tarian yang biasa teman-teman temuin di acara-acara lomba tari kreasi. Nah, itu mengangkat tari-tari tradisi namun dikreasikan. Nah, kalau yang tari-tari tradisi ini adalah tari yang benar-benar masih asli dari dulu sampai sekarang. Contohnya, kalau di kita di Kalimantan Barat itu ada tari tanda sambas. Terus ada tari Bali, itu ada tari kecak. Terus kalau dari Aceh ada juga tari saman. Berikutnya ada seni musik. Di sini seni musik yaitu tradisi, klasik, dan modern. Ada juga seni teater nih, ada tradisional dan modern. Yang terakhir, ada seni sastra.
yang menunjukkan tentang prosa dan puisi. Oke, kita bahas lagi ya sedikit tentang seni tari. Yang pertama tadi jenis-jenisnya. Sebelumnya udah saya sampaikan, ada tari tradisional, ada tari kreasi baru, dan ada tari kontemporer. Tidak hanya itu, tari juga bisa digolongkan berdasarkan dari koreografinya. Yang pertama ada tari tunggal. Nah, tari tunggal ini adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari, di mana gerakan-gerakannya itu tidak saling berketergantungan antara satu penari dengan penari lainnya. Tapi teman-teman jangan ini ya, jangan terpaku, oh hanya satu penari berarti tari tunggal, oh ada dua penari berarti tarinya berpasangan, oh 3, 4, 5 berarti tarinya kelompok. Belum tentu. Tari tunggal juga bisa dibawakan secara beramai-ramai. Namun teman-teman bisa lihat di sana, di mana tari itu tidak berpengaruh antara penari A, B, dan C, berarti kita bisa menggolongkan tarian tersebut merupakan tarian tunggal. Berikutnya ada tari berpasangan. Dari kata pasangan aja sudah menunjukkan bahwa tarian ini dibawakan oleh dua orang ya, bisa cewek sama cewek, bisa cewek sama cowok, bisa juga cowok sama cowok. Nah, tarian ini dilakukan oleh dua orang secara berpasangan dan setiap gerakannya itu memiliki keterkaitan antara satu penari dan penari lainnya. Jadi di antara dua orang ini harus saling keterkaitan. Jika penari A menghilang, maka penari B tidak bisa meneruskan tarian tersebut. Yang terakhir ada tari kelompok. Tari kelompok ini dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Jadi di sini antara penari A, B, dan C itu saling berketergantungan gerakan-gerakannya. Jika penari B hilang, maka bukan lagi tari kelompok. Jadi antara 1, 2, dan 3 ini harus sama-sama melengkapi. Contohnya nih yang paling famous adalah tarian dari Aceh, yaitu tari saman atau tari kecak dari Bali atau tari 1000 tangan yang dari Thailand. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana mereka satu kelompok membentuk suatu kesatuan yang estetik sehingga menghasilkan tari kelompok. Unsur-unsur pertunjukan seni musik. Yang pertama ada komposer nih. Di sini komposer diibaratkan seperti pabrik. Komposer menghasilkan melalui dorongan kreatifnya, nada-nada yang dibayangkannya serta pengetahuan kerajinan tangannya sejumlah komposisi yang kemudian kita dengar. Ada nggak sih teman-teman punya komposer Indonesia yang teman-teman kagumin? Kalau ada, boleh deh diceritain. Terus selanjutnya ada pemain atau pekerja. Di sini gagasan-gagasan musikal yang dituliskan oleh komposer semata-mata hanyalah rekaman dari cita-citanya saja. Musik menjadi hidup hanya tatkala ia diterjemahkan dari simbol-simbol musikal di atas kertas kepada bunyi yang sesungguhnya melalui seseniman pemain. Setelah itu ada pendengar atau yang biasa kita juga bisa bilang sebagai penonton. Pendengar adalah konsumen. Konon, keduanya antara komposer dan pemain tak dapat tanpa pendengar. Karya seni komposer dan pemain tak akan berarti sama sekali tanpa kelompok pendengar. Setelah itu, sebuah pertunjukan seni juga sangat membutuhkan yang namanya sarana atau penyedia, yaitu tim yang menyediakan lighting, kostum yang digunakan, serta backstage untuk para pemain. Tidak hanya itu, yang paling penting adalah penyelenggara. Di sini, penyelenggara bertugas sebagai manajer serta menyediakan tempat pertunjukan, menyediakan dana serta perizinan lainnya untuk menjadikan pertunjukan seni musik tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nih, ada lagi pelaku pertunjukan musik. Yang pertama ada orang-orang di balik layar penataan panggung, yaitu ada penata panggung, penata backdrop, penata baju, terus yang ngecek sound system, dan lain-lain. Setelah itu ada penyaji. Nah, di sini penyaji ialah
Seniman atau pelaku penyaji ada siapa aja nih? Yang pertama ada konduktor, ada konsertmaster, ada anggota pemain musik dan leader. Serta ada seksi pendukung. Seksi-seksi pendukung pertunjukan musik yaitu musik director, lighting assistant yang fungsinya adalah memastikan bahwa penerangan berjalan dengan baik. Terus ada concertmaster, asisten sound engineering yang berperan sebagai pengecekan sound, karena jika konser itu dilakukan secara besar-besaran, kalau ada yang rusak atau apa, atau ada sound yang kurang, nah ini adalah tugas dari asisten sound engineering. Terus ada komposer dan arranger, yaitu pemain-pemain musik tadi. Terus ada art director, ada manajer operasional, dan partising. Terus ada sekretaris, publikasi dan humas, ada juga bendahara, ada MC, seksi perlengkapan, tim kostum, tim make up. Tidak lupa ada seksi dokumentasi, ada juga seksi keamanan loh, dan ada juga seksi konsumsi yang memastikan jika semuanya berjalan aman. Nah, keberhasilan dari sebuah seni pertunjukan itu bergantung pada kebaikan maksud dari tujuan pertunjukan musik, apakah bisa tersampaikan baik kepada penonton sehingga penonton tetap merasa terhibur dari awal hingga akhir. Ada juga nih unsur-unsur mekanis, yaitu medium. Segala musik dipergelarkan melalui unsur-unsur mekanik atau unsur-unsur fisik yang disebut dengan unsur medium, di mana ia dimainkan pada sebuah instrumen atau ia dinyanyikan oleh suara manusia. Nah, kalau unsur publikasi itu tugasnya adalah mempublikasikan musik sebagai langkah penting dalam seluruh kegiatan produksi musik, termasuk dalam hal ini ada penerbitan dan pemasaran karya komposer yang telah dipertunjukkan. Yang terakhir dari seni pertunjukan itu ada seni teater, yaitu ada teater tradisional atau biasanya kita kenal dengan teater mendu. Terus ada juga itu teater mendu dari Kalimantan Barat ya. Terus ada juga teater modern. Di sini ada juga dramaturgi, yaitu ajaran tentang masalah hukum dan konvensi dari drama. Formula dramaturgi itu menghayalkan ide, setelahnya menuliskan atau menyusun kisah yang sama dengan ide tadi ke dalam sebuah tulisan. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mengumpulkan ide-ide dulu nih. Aduh, mau bawain drama seperti apa ya? Jadi harus dihayal-hayalkan dulu nih ide-idenya. Setelah itu dituliskan. Nah, setelah dituliskan dirinciin lagi nih penulisannya, gimana cara jalan teaternya, gimana kisahnya, gimana scene 1, scene 2, scene 3, scene inti, dan seterusnya. Setelah itu barulah hasil tulisan ide-ide tadi diperankan oleh para pelaku atau artis dan aktor. Di sini barulah kita berproses nih antara si penulis tadi, sutradara, dengan artis, di mana artis memang wajib dan harus bisa memainkan setiap peran yang sudah dituliskan oleh penulis agar penyampaian ide-ide tadi itu sampai ke penonton. Yang terakhir adalah kita para penonton atau para penyaksi yang bertugas sebagai menyaksikan kisah-kisah yang disajikan di sebuah panggung pertunjukan. Nih, aku mau cerita ya sedikit sejarah teater di Indonesia. Jadi sebelum abad 20 itu enggak ada naskah dan pentas. Yang ada ketika itu adalah naskah-naskah, cerita rakyat, dan kisah-kisah yang turun-temurun disampaikan secara lisan oleh ayah kepada anak. Jadi kayak dongeng sebelum tidur gitu awal mulanya. Tapi di awal abad permulaan 20, karena pengaruh drama barat dan cara pemanggungannya orang-orang barat itu sudah tidak menggunakan naskah, tetapi menggunakan pentas panggung yang berbingkai. Dilanjutkan di masa-masa pujangga, barulah muncul naskah drama asli yang digunakan oleh pementasan-pementasan amatir. Namun pada masa Jepang nih,
Penggunaan naskah drama diharuskan saat penampilan. Perkembangan masa kini yang terjadi rombongan profesional membuang kembali naskah-naskah, yaitu organisasi amatir tetap setia dengan naskah. Jadi itu pilihan ya teman-teman, ada yang suka pakai naskah, ada yang nggak suka pakai naskah. Jadi perkembangan naskah di Indonesia itu sejalan dengan perkembangan sejarah teater yang ada di Indonesia. Hanya sayangnya sering mengubahkan pengarang, penyadur, atau penyalinnya. Menurut teman-teman, apa sih perbedaan teater tradisional dan modern jika dibedakan oleh konsep pemanggungannya? Sekian penjelasan sederhana tentang seni pertunjukan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa komen, like, and subscribe.